Podcast Agi, saatmu beraksi. Den, kayak gimmick kopi. apa frame frame Apain, terserah. Jangan dong pahit. Hidup udah pahit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diulang tadi. Hidup saya udah pahit, masa ditawarin kopi pahit. Masya Allah. Aduh, Bang Pitung, Ya. ini seingetnya Bang Pitung, lomba tahfiz yang keberapa? Kalau yang Format begini ya, format online. Online ya. Kalau yang dulu itu nggak usah lah, yang online se-Indonesia. Nah, kan cakupannya memang dulu luas banget. Ayo, lupa saya om. kira-kira Online ya. kan dari kopi Oh dari COVID ya. dari COVID. Iya berarti yang Oke. kelima ya. Yang kelima. Yang kelima secara online. Tapi kayaknya nggak mungkin setahun sekali. Tadi Setahun sempat sekali? enggak ah. Tahun sekali. Ada yang anak-anak. Nah iya. Jadi anak-anaknya setahun sekali, Heeh. remajanya setahun sekali juga. Berarti jadi satu tahun itu ada berarti 2 kalau kali totalan event. lebih dari 5 dong. Ya ya ya. Oke, siap. Tahun ini tadi ngobrol sama Pak Nana sebagai narasumber yang nggak layak narasumber. Oh ditanya semua, nggak ada yang tahu, nggak tahu. Orang dadakan katanya gitu. Dia curhat dia, ya kan? Nge apa? Di hari Jumat, oh hari ini ada finalnya tiba-tiba ditembak. 1.500 Pak. Sebetulnya kalau dukun dari Amalia ID itu nggak tahu acara hari ini tanggal berapa ya agak aneh. Oh iya. Karena Apa, Pak? Ini sesi dukun Amalia ID tadi itu yang ini. nyeting semuanya. Iya. Nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Iya. Walaupun memang pada- satu keteledoran yang Aku kan masang poster ya. Oh, Aku nggak baca poster ya. Nggak baca poster. Tanggal berapa? Taunya buka amalia.id ya. iya. Ada orang yang masang sesuatu dipublish secara massal nasional, dia nggak tahu isi posternya. Sungguh terlalu. Tapi emang sih suka begitu, kita saking fokusnya. Saya juga kadang-kadang kalau ngurusin lagi, Iya, emang iya, ada iya. cara lain nggak tahu gitu kan. Oh, tiba-tiba pagi-pagi ada jalan-jalan ini ada jalan Iya. pagi nggak tahu gitu kan. Bang Hitung 1.500. Terus tadi 11 negara, ada 11 yang dari luar Iya. Indonesia, Betul. teman mahasiswa yang lagi studi di luar, ada 11 negara lah, gitu. Itu kalau nggak salah Bang Pitung ya, informasi blasting itu kapan sih pertama Mulai- nyebar luasin lomba ini? Mulai diinfokan posternya, publikasinya itu kalau nggak salah sekitar tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Iya, 1 Agustus. Iya, tapi Sekarang tanggal 20. kemudian dibukanya, jadi dibukanya pendaftarannya baru tanggal 5. Jadi Oke. sosialisasi itu ada 5 hari. Oke. Gitu. Dibuka pendaftarannya tanggal 5. Oke. Gitu. Hanya 5 hari langsung Hanya 5 terjaring hari. 1.500 Iya. yang daftar. Itu Sampai bukan keluar. terjaring 1.500. Itu sama mbahnya Amalia Edi memang dikunci hanya 1.500. Kalau sama mbahnya Amalia Edi itu dibuka, Berapa? ya wallahu alam ya. Karena kan kalau nggak salah pendaftaran itu sudah ditutup 3 hari kemudian. Enggak, tadi dibukanya selama 5 hari. Jadi publikasi 5 hari, Dia mana yang bener nih? publikasinya 5 hari. Oh ya. Kemudian pendaftarannya kan cuma 14 berapa hari hari, doang. oke. Kemudian ditutup. Sampai tanggal 14 ya. Tanggal 14, Sampai tanggal oke. 14 ditutup ya. Oke, dan dapat kekunci 1.500. Oke, bisa secepat itu dan seluas itu tuh gimana caranya Bang? Itu Jangan bilang kuncennya dukunnya Amalia Haid lagi. jadi iya, peserta yang daftar itu kita arahkan untuk pasang status Oh, WA. Oke. Info pendaftaran kita, publikasi kita dipasang di status WA mereka. Oh, makin menyebar jadinya secara Iya, jaringan. Oh, kita oke. sarankan untuk join ke Instagram kita juga, Oke. gitu. Oke. Terus ternyata memang info-info seperti ini memang nyebarnya cepat ya. Jadi banyak yang kayak misalnya peserta dari Aceh itu kalau nggak salah
dia malah bukan dari jaringan kita, dia dari broadcastan orang lain. Iya, yang tadi karena masing-masing peserta bikin status, Iya, ya kan betul. nyambung malah makin meluas kan. Iya, jadi meluasnya tuh malah mereka ngasih info juga ke istilahnya ke teman-temannya, ke grupnya, ke lembaganya gitu. Ya, tadi sempat disinggung waktu ngobrol sama Pak Nana. Dari 1.500 ke saring seleksi tinggal 210. Ya. 210 yang hari ini ikut. Itu 1.500 itu beneran harusnya bisa dipastiin hafal 30 juz dong. Pada saat dia mendaftar di formulir sudah ada pernyataan ya, sudah ada pernyataan bahwa Hafal 30 juz. apakah dia hafal 30 juz. Ketika dia hafal, ceklik, maka dia akan masuk tuh ke pendaftaran. Tapi Oke. ketika dia nggak hafal ya dia otomatis ya dia nggak masuk. Berarti yang masuk itu yang 1.000 yang Iya. hafal ya, berarti bener kan? 30 juz ya. Oke. Kayak proses menyaring itu sampai kayak gimana sih Bang? Wah itu yang lumayan ya. Jadi yang unik dari lomba tahfidz itu kan bahwa ketika seorang hafiz itu membaca nggak seperti ketika seorang qori mujawwad membaca. Mujawwad kayak seni baca Al-Quran. Ya. Kalau seni baca Al-Quran orang akan kelihatan ini memang lagunya lebih indah dari yang tadi. Seperti itu kan ya. oke. Dia variasinya ada variasi barunya. Tren tahun ini lenggok langgamnya begini, maka dia akan masuk. Kalau di lomba tahfidz ini yang jadi titik berat penilaian pertama tingkat hafalan, mungkin apa enggaknya. Oke. Kemudian kefasihan, sifat huruf, mahrotnya seperti apa gitu, ya. Lah, terus adab dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang baca hafalannya bagus, tapi ternyata mahrotnya juga nggak masuk. Misalnya anggaplah kol-kolahnya nggak kena lah, gunahnya nggak kena, matnya nggak standar, Ya. hafalannya mah kuat, ya otomatis dia tersisih. Gitu. Lagunya bagus, tapi hafalannya kok nggak kuat, ya itu Oke. tersisih juga. Tapi kalau penyisihan video secara online itu lebih mudah. Orang kelihatan ngebaca otomatis diskualifikasi. Kelihatan ngebaca. Iya, Nggak karena online ya. iya. Kan syarat penyisihan itu kan video nggak boleh baca. Oke. Ya. Kedua misalnya membaca pada makro yang ditentukan. Nah, ini wallahu alam ya, kesiapan orang beda-beda. Dia membacanya di makro yang tidak ditentukan. Oh, oke. Iya, atau di makro yang ditentukan, tapi misalnya didahului 2 ayat sebelumnya. Oh, iya. Iya, atau akhirannya ditambahin lagi, otomatis itu mempermudah penyisihan. Oh, ada beberapa secara ketentuan nggak dipenuhi Iya. sama si peserta. Iya. Oke. Jadi sebetulnya ada poin yang sangat sering meleset dari para peserta itu adalah ketidaktaatan kepada aturan yang sudah ditentukan. Oh, iya. Gitu. Hanya berfokus kepada saya hafal 30 juz Iya, tok gitu. itu betul. Iya. Banyak yang memang kalau secara kompetisi terutama kalau di lomba tahfidz itu agak sedikit nyepelein gitu kan. Iya, karena hafalannya mudah mungkin buat beliau-beliau itu. patokannya ya, saya udah hafal, udah selesai gitu kan. Betul. Padahal di situ masih ada aturan-aturan yang lain. Contoh video itu nggak boleh pakai mikrofon, Oh, nggak boleh di mixing. Ada tuh yang pakai mic yang di depan tuh dia baca, otomatis suaranya dia lebih bagus, ya. Atau suaranya lebih jelas karena dia pakai mintanya mic. live beneran ya. Iya, gitu. Otomatis terdiskualifikasi. Oke. Gitu. Itu untuk yang video ya. Tapi kalau kita cerita begini sih mudah, tapi kalau bayangin 1.500 seleksi itu ya lumayan. Dibuka sampai tanggal 14 mana nak? Ya 14. 14. Sekarang tanggal 23. 23. Berarti seleksi pertamanya berapa hari? Baru selesai 2 hari yang lalu ya. Baru selesai 2 hari. Iya kalau nggak salah. Semingguan lah. Iya. Berapa tim penilainya? Tim penilainya satu video dinilai satu orang juri video itu menilai 60 video. Gitu. Selesai berapa hari? Iya. Jurinya ada berapa? Ya, tinggal dikalikan aja Mas. Aduh, Masya Allah. Gitu. Luar biasa.
Iya. Itu non-stop itu kena-kenanya jurinya ya? Non-stop, betul. Iya, lumayan mumet juga Iya. seleksinya. Dan yang menilai kan insya Allah juri-juri yang sudah Iya, punya betul, pasti. kapabilitas. Iya, heeh. Gitu. Bukan Bang Pitung yang menilai. Iya, untung saya nggak ngomong begitu ya. Saya mau ngomong Iya. begitu tadi. Kalau Bang Pitung yang menilai, waduh semuanya juara. Kita nggak jadi lomba. Mungkin nggak Bang Pitung? Kan hari ini ada 210. Mm-mm. Terlepas dari faktor teknis non teknis yang tadi Bang Pitung sampaikan, mungkin nggak misalkan secara nilai oke, karena dia bilang 200 besar. Ternyata tadi kata Pak Nana ada 10 yang memang secara skornya sama, ya sudah akhirnya dimasukin. Iya. Hari ini 210. Mungkin nggak misalkan gitu, seandainya ternyata memang ada yang nilai sama lebih, bisa sampai 250, bisa sampai bisa sampai 300. Mungkin nggak Untuk penyisihan videonya. akan masuk ya? hari ini? Enggak ya. Karena kan anggaplah misalnya perbedaan nilainya itu kayak tadi 10 orang kan tipis ya. Tipis, kenapa yang 10 orang itu dimasukkan? Karena mungkin dia Kebetulan sedikit juga lah. iya, mungkin sedikit. Kedua, dia kuat di apa namanya? Di penilaian yang paling kuat ya, kayak misalnya hafalan Oke. ya atau kefasihannya. Iya, berarti hari ini kita bicarakan kategorikan final memang secara target ya mau nggak mau karena bicara kompetisi harus ada yang menang gitu kan. Memang Betul. ditargetin 200 orang hari ini. 200 orang. Oke. 200 orang nanti akan lolos 20 kalau nggak salah. Untuk di final Semifinal dulu. semifinal 20 Iya, oke. 20. Oke. 20 nanti akan diambil 6 besarnya. 6 besar. 6 Untuk besar yang di baru final. Final. Oke. Kalau nggak salah seperti itu. Oke. Tadi kita mulai jam 7 pagi. 7 pagi. Hmm. Selesai jam berapa? Harapannya mudah-mudahan hari ini asar sudah selesai ya. Harap. Karena tahun yang lalu kita selesai jam 10 malam. Iya, makanya Nah, tahun lalu dengan format yang sama. Peserta yang dengan sama. format yang sama. 200 orang juga Iya. jam 10 malam. Iya. Sekarang bisa sampai asar. Iya, karena streamnya kita tambah. Oh, ya. Streamnya kita tambah, terus kita ada penyesuaian di soal-soalnya gitu. Misalnya dulu soalnya 6, sekarang mungkin Ini jadi siapa ini? 5 gitu. Oh. Mas, somainya rapiin mas, somainya. Iya. Iya, mudah-mudahan asar habis selesai Bang Pitung ya. Iya, mudah-mudahan Astra asal udah selesai. Kita bisa pulang bareng keluarga. Kita udah dapat pemenangnya. Gak mau nambah jam 10 gitu. Iya, ini aja. Sampai Isa belum kelar-kelar gitu. Iya, kan. kita dari semalam nih panitia nginep nih dari Astratek. Oh iya. Ada 20 orang yang Dan hari ini nginep dari tumben Astratek. kita bikin di sini. Dulu kan kalau nggak salah sempat dipisah tuh. Ya, dulu sempat mereka menilai dari kampus Astrateknya. Kenapa sekarang dibawa teman-teman ke turun ke sini agar koordinasi lebih mudah. Oh, oke. Biar secara suasana juga enak lah ya. Iya. Gitu, nggak jarak jauh lagi. Ya, kita alhamdulillah disupport full juga sama Mahat Sabilul Quran di Cibinong. Sama Ustadz Miftahul Arifin dari Madura langsung sana. Nilainya juga ada lagi. Ustaz. Iya, ada Ustadz Salim Ghazali, beliau itu Imam Masjid Istiqlal yang juga juara lomba tahfiz Asia Pasifik gitu. Oke. Ya, insya Allah kita terusin. Ini ajang buat mengapresiasi para muhafidz. Kalau kata Bang Pitung ajang rihlahnya teman-teman. Iya, mereka kan udah Iya. menghafal, terus kali-kali ketemu 1.500 orang yang punya visi sama. Betul. Wah, senang banget. Iya. Tadi ada di Amalia ID itu dia ngechat admin, Testimoni. ngasih testimoni, dia tidak lulus masuk ke 200 besar, Iya. tapi dia sudah sangat bersyukur karena persiapan untuk lomba ini 20 hari. dia udah 20 hari murojaah terus. Iya. Dan tujuan dia ngikut acara ini adalah menguatkan hafalan dia. Jadi walaupun dia nggak masuk 200 besar, dia sangat bersyukur dan Masya dia Allah. berdoa mudah-mudahan acara ini setiap tahun terus ada. Masya Allah. Iya. Merinding dengerin Iya. Hadiahnya umroh, saudara-saudara. Ada yang umroh? Hadiahnya umroh untuk yang juara 1, yang juara 2 10 juta, yang juara 3 7 juta. Yang juara harapan 1 2 3 kalau nggak salah 3.500.000. Masya Allah. Untuk MC nanti insya Allah kita doakan saja umroh bersama keluarganya. Amin. Mudah-mudahan itu aja sih. Iya, apalagi yang penyelenggaranya ya yang nggak numpang ikut umroh juga kan gitu Iya, kan. iya. Kayaknya apa namanya hadiah juara 1
lomba tahfiz umroh itu sudah sangat menarik gitu. Tanpa harus diembel-embelin umroh bareng Bang Pitung tuh. Enggak usah. Nggak terlalu menjual juga kayaknya. Umroh bareng Bang Pitung malah aib. Aduh. Oke, ya kita akan ngobrol lagi teman-teman di live reportnya lomba tahfiz Quran yang kelima ya. Iya, yang kelima. Iya. Tapi untuk yang 30 juz baru yang ketiga Yang kalinya. ketiga. Oh iya Bang Pitung, paling jauh di Indonesia yang mana? Dari mana? Ada di Aceh. Hmm? Kalau nggak salah timur? di Aceh paling timur ini ada. Apa? NTB. Nusa Tenggara ya. Oh, Masya Allah. Dan ini paling banyak malah dari Jawa Barat. Jawa Barat itu ada 453, disusul Jawa Timur 206, kemudian Nusa Tenggara Barat 25, Sulawesi. Yang hari ini 200, kira-kira kalau boleh tahu bocoran yang mendominasi dari mana? Saya yang hari nggak ini lihat final. banget ya ininya ya, yang apa namanya dominasinya yang mana. Cuma kalau ngelihat sebaran pondok-pondoknya itu cukup unik ya. Segala pondok ada nih. Ini pondok yang apa namanya tradisional, yang kampus-kampus, Unisula, kampus mana ada semuanya. Masya Allah. Yang dari Mesir juga ada yang lulus sampai sini. Ada masuk 200 besar. Dari Saudi juga ada yang lulus juga 200 besar. Yang mudah-mudahan siapapun yang juara menginspirasi lah. Amin. Oh pasti, Iya. pasti menginspirasi dan lebih ke menusuk orang-orang yang kayak kita Bang Iya. Pitung. Sebagai informasi ini Bang Zikri juga anaknya juga mondok tahfiz Oh juga. iya, iya betul. 2 orang. Tinggal ya. ngambil yang pertama, tinggal lagi mau ngambil mutkin. 30 Nah, juz. jadi sudah selesai 30 juz, lagi proses itqon namanya, memutkinkan ya. Betul, Nggak ada yang lebih Ya. membahagiakan ketika apa namanya ada keluarga kita yang punya fokus, Iya, oke. mau ya kayak gitu. Dan ini karena nge-spill anak nih, Bang Pitung. Ini testimoni anak ya, testimoni anak saya yang pertama. Lomba lomba tahfiz di Masjid Asra dengan grade jurinya itu levelnya tinggi. Oh gitu katanya Iya. ya. Saya bilang, sempet nanya kan, bilang, Kak mau ikut lomba tahfiz kan di masjid? Bilang, oh iya, pernah kan waktu itu sempet ya ikut seleksi gitu. Emang siapa jurinya? Nanya sama Bun, siapa jurinya Bun? Ustadz Miftah. Masya Allah, ngeri itu kalau Ustadz Miftah. Bilang, apa katanya, ya saking selektifnya, Iya, saking iya. selektifnya karena dia tahu juga gitu kan, saking selektifnya malah jadi nggak pede gitu. Iya, banyak yang Karena begitu. penilaian Ustadz Miftah itu katanya memang apa namanya seleksinya luar biasa, Iya. gitu, sedetail itu. Iya. Iya, Ada apalagi yang bilang sadid gitu ya. iya bener tuh, udah ngeri banget gitu. Malah jadi bener Dikasih. duluan. Ya, insya Allah lah. Allah mudahkan semuanya. Oke Thank you, teman-teman. Ya, nanti kita ketemu lagi di live report lomba tahfiz Quran se-Indonesia online, dan jangan lewatkan kemana-mana. Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi sesi-sesi kita ngobrol sama teman-teman, baik dari sisi teknis maupun yang sifatnya non teknis. Dan juga kita juga tetap ada live untuk final di 20 besar sampai dengan ke 6 besar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Anki, saatmu beraksi.